Aku pun terus membela diri. Syukurnya, saat itu saya menggunakan celana jeans levis dan juga ikat pinggang yang ketat, sehingga sulit untuk dilepaskan. Ditambah saya terus memberontak. Meskipun begitu, saya tetap saja tidak bisa mengimbangi tenaga si laki-laki itu. Saat itu, aku sambil berteriak, tapi karena musik itu terlalu keras, suaraku pun tidak terdengar oleh siapapun. Entah berapa lama itu berlangsung, dan saat lagu dari musik itu berhenti untuk berganti ke musik lain, saya terus berteriak sekencang-kencangnya, sampai ada seseorang yang menggedor pintu itu. Dan ternyata, itu adalah laki-laki. Tadi yang mencuci motor sambil menatapku. Dia telah menyelamatkan hidupku. Saat pintu itu dibuka, aku sudah menangis dengan tubuh yang lemas, meskipun tidak terjadi apa-apa. Tapi kejadian itu membuat aku sangat terkejut. Aku merasa sangat berdosa. Seharusnya aku tidak mendengar kata hatiku. Aku terus membayangkan wajah Bapak. Jika sampai Bapak tahu kejadian ini, aku pasti akan mati dipukuli. Aku terus menangis di tengah-tengah orang banyak yang datang karena teriakan aku saat itu. Dan beberapa dari mereka adalah keluarga dari si lelaki itu. Bertanya mengapa kamu ada di sini dan mengapa kamu mau diajak dia. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya seperti terkunci. Saya seperti tidak bisa berkata apa-apa. Yang saya pikirkan saat itu, saya hanya ingin pulang. Saya menangis sambil berkata saya mau pulang. Saya mau pulang sambil menangis sejadi-jadinya. Dan laki-laki itu terdengar sedang menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa dan dia mengantarku pulang. Dia juga berkata, jika aku menceritakan hal ini kepada siapapun, aku akan diculik pada saat pulang kerja. Ketika saya sampai di rumah, mereka semua terkejut dan bertanya mengapa saya kembali, apa yang terjadi, dan saya pun menceritakan semuanya. Mereka hanya marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jika ini diungkapkan, Bapak pasti akan tahu dan akan sangat marah. Bapak bukan tipe orang yang akan membela kami. Dia pasti akan menyalahkan ibu yang membiarkan saya keluar untuk bekerja, dan yang akan dipukuli bukan hanya saya, tapi seluruh anggota keluarga di rumah. Pada akhirnya, semua hanya akan diam, lalu berpikir agar bekerja sama untuk menutupi masalah ini. Mereka tidak akan melakukan apa-apa, apalagi untuk membela saya. Itu tidak akan pernah terjadi. Keesokan harinya, saya pergi bekerja. Seperti biasa, seperti tidak ada yang terjadi. Saat saya melewati rumah kontrakan di samping rumah kami, kedua orang itu, si laki-laki dan juga gadis gila itu, berada di teras. Mereka berdua menertawaiku. Saya merasa sangat kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata, gadis itu bercerita kepada laki-laki itu bahwa aku masih perawan dan juga belum pernah berpacaran. Dia menceritakan semua yang sering aku curhatkan pada saat kami sama-sama bekerja. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka sampai tega berbuat seperti itu padaku. Saat itu, saya mendatangi gadis itu dan berkata, semoga kelak kau mendapatkan balas dari Tuhan atas perbuatanmu ini padaku.